Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber channel ASP Law Firm Official. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun kita masih dalam kondisi wabah atau pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya dalam menunaikan setiap kewajiban, aktivitas ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami ucapkan selamat datang buat teman-teman, buat pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP Law Firm Official. Kami ucapkan selamat datang dan selamat untuk menyimak video-video yang telah kami tayangkan, baik itu konten-konten yang berkaitan dengan permasalahan hukum, kemudian juga ada konten yang berkaitan dengan hiburan, konten-konten yang berkaitan dengan sosial, vlog, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe atau pemirsa yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ASP Law Firm Official selalu dan terus berkontribusi memberikan tambahan wawasan dalam permasalahan hukum ataupun juga hal-hal penting yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan episode kali ini saya akan berbagi wawasan dan khususnya akan menjawab pertanyaan sahabat subscriber yang berkaitan dengan hak asuh anak teman-teman. Di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Nah, jadi ketika terjadi perceraian, hak asuh anak ini jatuh kepada siapa? Apakah ayahnya ataukah ibunya? Nah, seperti apa aturan-aturan hukum yang ada dan prakteknya ataupun juga kenyataannya di lapangan seperti apa? Akan kita bahas, akan kita kaji, dan jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai agar kita menambah atau bertambah wawasan dan juga sebagai pengetahuan terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Baik sahabat-sahabat sekalian, langsung pada pokok pembahasan di mana kajian ini bermula dari pertanyaan subscriber yang mana namanya tidak akan saya sebutkan, yang pada intinya dia ini telah bercerai ya, bercerai dengan pasangannya, kemudian juga dia mempertanyakan atau menanyakan hak asuh anak ya, tentang hak asuh anak. Apakah anak pasca perceraian itu jatuh atau diasuh oleh ibunya ataukah oleh si ayahnya? Dan pada kasus ini atau pada kasus perceraiannya tersebut, yang mengajukan perceraian adalah pihak suami. Dalam hal ini cerainya adalah permohonan cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Di mana dalam kasus ini, dalam kasus cerai talak ini, pihak suami mendalilkan bahwasanya istri itu telah melakukan hal-hal yang telah menunjukkan bahwasanya dia tidak pantas atau tidak layak atau lalai dalam mengasuh anak atau merawat dan mendidik anaknya. Bahkan si pemohon telah mendalilkan bahwa istrinya tersebut telah melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Nah, oleh karena itu, dia ingin mengetahui apakah anak tersebut bisa diambil hak asuhnya oleh si ayah, karena kebetulan anaknya waktu itu masih kecil ya, masih di bawah 12 tahun, sekitar usia 5 atau 6 tahunan. Nah, bagaimana tinjauan yuridisnya akan saya sampaikan berdasarkan kompilasi hukum Islam ya. Saya mengacu kepada kompilasi hukum Islam di Indonesia ya. Bukunya seperti ini, teman-teman bisa cari ataupun juga bisa share atau searching di Google ya terkait kompilasi hukum Islam, khususnya bab tentang hak asuh anak pasca perceraian. Di mana dalam kompilasi hukum Islam ini disebutkan atau diuraikan di dalam pasal 105 ya, 105 kompilasi hukum Islam di sini yang berkaitan dengan hal terjadinya perceraian. Ini terkait dengan hak asuh anak. Di mana dalam poin A di sini disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya. Nah, jadi di dalam pasal 105 huruf A ini disebutkan dan sudah ditegaskan di situ bahwasanya ketika terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru terkait mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ya, secara harfiahnya itu nanti bisa kita ulas di kesempatan yang akan datang. Akan tetapi di dalam poin A ini disebutkan bahwa yang belum mumayyiz itu adalah anak yang belum berusia atau berumur 12 tahun. Itu disebut dengan mumayyiz. Nah, ketika perceraian terjadi, apabila anak yang dilahirkan atas atau dari perkawinan antara suami dan istri tersebut yang bercerai, dan anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak di sini ditegaskan adalah hak ibunya atau hak dari istri si suaminya tadi. Nah, itu karena si anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Kita lanjut ke huruf B ya, masih pasal 105 kompilasi hukum Islam huruf B. Redaksinya saya bacakan ya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Nah, ketika anak tersebut sudah berusia 12 tahun, sudah mumayyiz, maka hak asuh anaknya itu dikembalikan kepada anak. Ya, jadi anak dipersilahkan untuk memilih apakah dia akan ikut ibunya atau dia akan ikut ayahnya. Nah, itu dipersilahkan untuk memilih kalau si anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah usia 12 tahun. Kemudian di dalam huruf C-nya juga ditegaskan di sini bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Nah, di sini sudah tegas dan jelas bahwasanya ketika perceraian terjadi, seorang ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, ya, kebutuhan sehari-hari, tetap bertanggung jawab. Jadi, meskipun dia sudah bercerai dengan istrinya, akan tetapi dia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut. Nah, kembali kepada kasus perceraian di mana di dalam kasus perceraian tersebut terbukti istri misalkan tidak mampu untuk memelihara atau untuk mendidik, atau misalkan melakukan hal-hal yang lain yang dapat menjadi alasan atau dalil hukum bahwa istri atau seorang ibu tidak mampu mendidik, memelihara anak tersebut. Ya, sebagaimana di dalam aturan lain juga, menurut undang-undang perkawinan itu sendiri, seorang istri ya itu harus memiliki atau harus mampu melakukan kewajiban ataupun juga tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, seorang istri, termasuk mengurus anak. Nah, dengan demikian apabila dia tidak mampu atau lalai misalkan, atau dia misalkan melakukan perbuatan yang tercela, maka di situ sang suami bisa mengajukan hak asuh anak kepada pengadilan ya, khususnya dalam hal ini adalah pengadilan agama. Karena yang kita bahas di sini adalah perceraian antara sesama muslim. Suaminya muslim, istrinya juga muslim ya. Ketika terjadi kasus seperti ini, kemudian juga bukti-bukti dan hal-hal lain yang bisa membuktikan bahwa istri atau ibu tersebut tidak mampu ya untuk mendidik atau memelihara anak, melakukan perbuatan tercela, itu bisa diajukan oleh pihak suami untuk meminta atau mengambil hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut, yang belum 12 tahun tersebut. Bisa diajukan oleh seorang suami ya, dengan catatan melalui lembaga pengadilan agama. Nah, nanti hakimlah yang akan memutuskan diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak permohonan suami tadi ya yang mengajukan hak asuh anak terhadap anak akibat perceraian tersebut nanti. Nah, hakimnya akan menilai bukti-buktinya cukup atau tidak. Apakah benar si istri tersebut melakukan hal-hal tercela atau misalkan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu mendidik, tidak mampu merawat anak, atau misalkan lalai dan lain sebagainya, bisa saja hakim mengabulkan gugatan atau permohonan dari pihak pemohon cerai talak tadi untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun.
Nah, akan tetapi kalau misalkan anaknya sudah 12 tahun, itu anak yang diminta atau dipersilahkan untuk memilih. Silahkan mau milih ibunya, atau tinggal bersama ibu maksudnya, atau tinggal bersama ayahnya. Nah, dengan demikian kalau misalkan hak asuh anak itu diberikan kepada seorang suami, karena bukti-bukti di persidangan membuktikan istri tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, tetap ya, dia berkewajiban, atau misalkan suami tadi, seorang ayah tadi, tetap ya untuk menyampaikan hal-hal positif kepada anaknya, untuk menyampaikan hal-hal yang baik-baiknya saja kepada si anak tersebut ya. Jangan disampaikan bahwasanya ibu kamu melakukan perbuatan tercela begini. Jangan disampaikan seperti itu. Jadi sampaikan yang baik-baiknya saja. Begitupun kalau misalkan hak asuh anak ternyata ditetapkan atau diberikan kepada ibu, tetap ayah bertanggung jawab atas nafkah tersebut, dan istri atau ibu dari anak tersebut jangan menghalang-halangi atau mempersulit seorang suami atau mantan suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Itu teman-teman ya, terkait dengan jawaban atas pertanyaan sahabat subscriber terkait dengan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat, menambah wawasan dan juga pengetahuan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini yang akan kami ulas di video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm, ayo